Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Ismail Dadang dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ceritanya tadi saya barusan selesai menguji coba atau pengetesan power pesanan dari subscribernya Ismail Dadang atau IDS Jalan-Jalan, yaitu subscriber dari daerah Penajam, Pasir Utara kalau tidak salah. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan untuk uji coba atau pengetesan sebuah power ini di channelnya IDS Jalan-Jalan. Jadi power ini langsung mau di packing. Jadi ceritanya hari ini saya ingin memaking sebuah power yang mau dikirim. Jadi di sini ada produknya DSP yang barusan saya coba tadi. Jadi seperti ini DSP. Jadi buat sahabat-sahabat untuk hasil suara tidak perlu diragukan lagi untuk tune control ini. Jadi seperti ini. Terus untuk di bagian power yang akan saya kirim, jadi tadi barusan selesai dites. Jadi di sini masih terpasang semua untuk di bagian jack-jacknya. Jadi tadi ceritanya dites menggunakan speaker 18 dua buah sistem paralel, terus speaker 15 in 2 buah sistem paralel, terus 12 in sistem paralel, jadi Twitter 2 buah juga sistem paralel. Jadi videonya ada di channel IDS Jalan-Jalan. Jadi sahabat-sahabat bisa saksikan di sana. Jadi di sini untuk sebuah power yang akan saya kirim untuk posisi di dalamnya seperti ini. Jadi powernya sudah selesai menggunakan ya pokoknya seperti ini. Jadi sebelum dikirim power ini biasanya dibersihkan dulu untuk di bagian dalam menggunakan produk-produk seperti ini. Jadi kenapa tujuannya barang ini disemprotkan? Jadi biasa kita beli barang di toko itu, barang-barang baru sebenarnya itu ada bau toko lah kata orang. Jadi salah satunya saya semprotkan seperti ini biar ada sedikit bau tokonya. Ya, jadi power ini sudah selesai, tinggal di packing. Oh ya, jadi di sini sedikit ingin menjelaskan karena di channelnya ada IDS Jalan-Jalan tadi tidak komplit saya menjelaskan. Kalau sahabat-sahabat tidak senang dengan logonya IDS ini, jadi sahabat bisa melepas logo IDS ini dengan menggunakan entah itu minyak tanah, bisa sahabat gosokkan, dengan solar juga bisa sahabat gosokkan, dengan bensin juga bisa sahabat gosokkan. Bagaimana kalau dengan thinner? Thinner jangan gunakan. Jadi kalau thinner sahabat gunakan, otomatis cat di bagian box ini juga lepas. Nanti bisa-bisa kelihatan putihnya. Kalau memang tidak senang dengan logo IDS. Jadi cukup menggunakan bensin boleh, minyak tanah boleh, solar juga boleh. Cukup digosok dia pasti tanggal sendiri. Jadi seperti itu tadi di channelnya IDS Jalan-Jalan saya tidak komplit untuk menjelaskan. Oke, sekarang tinggal memasang sekrup. Terus di sini kalau memang sahabat-sahabat untuk menyekrup di bagian box ini, karena boleh dikatakan 100% setiap barang saya tiba itu pasti dibuka dulu untuk melihat isi di dalamnya. Nah, di saat sahabat buka, di saat mau menutup ulang dan menyekrup ulang, jadi sahabat perhatikan dulu untuk di bagian pinggiran heatsink ini. Takutnya sekrup menggunakan sekrup lancip seperti ini, khawatirnya nanti menancap ke kabel. Iya, kalau tertancap ke kabel-kabel yang DC aman, tidak nyetrum. Khawatirnya tertancap ke kabel yang AC. Jadi perhatikan dulu di celah ini. Kalau memang ada kabel yang keluar dari heatsink, sahabat bisa jauhkan dulu, jangan sampai tertancap oleh sekrup ini.
Oke, jadi kenapa saya sarankan seperti itu? Karena boleh dikatakan hampir semua power saya yang sampai ke tempat tujuannya itu pasti dilihat dulu di dalamnya. Biasanya seperti itu. Oke, jadi setelah selesai disekrup, saya coba lagi masukkan tegangan. Ini untuk pengetesan terakhir kalinya semasih barang ini di tempat saya. Jadi aman. Dan pengecekan hasil dari lampu indikator. Jadi cukup saya menggunakan seperti ini aja untuk mengetes lampu indikatornya. Jadi untuk bagian volume saya angkat. Jadi kalau memang dia berkedip seperti ini, berarti suara atau mesinnya normal. Sekarang sebelah lagi. Nah, di sini dua-duanya di saat saya sentuh ini dia berkedip di bagian lampu indikator sinyal. Jadi kalaupun dimasukkan ke power speaker maksudnya. Jadi kalau dimasukkan ke speaker dia pasti mengeluarkan suara juga. Nah, seperti ini. Jadi kalau dimasukkan speaker dia pasti mengeluarkan suara. Berarti untuk di bagian power ini sebelum dikirim dalam keadaan normal, tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan untuk di dalam perjalanan nanti power ini tidak masalah. Jadi sekarang tinggal saya packing. Jadi setiap sahabat-sahabat membeli power sesuai dengan posisi, hanya dapat kabel AC ini aja. Oke. Oh ya, jadi dari tadi pengetesan power tidak ada ngopi. Kita ngopi dulu lah, baru kita bungkus powernya. Kenapa power ini saya bungkus dengan plastik kain? Biasanya tidak pernah saya bungkus dengan plastik kain karena posisi sekarang ini musim hujan. Jadi ada baiknya saya bungkus.
berbagi satu kotak. Jadi tujuannya kenapa? Karena saya tidak menggunakan packingan kayu. Jadi untuk pengaman aja di sini bisa masukkan bekas potongan-potongan kardus. Jadi mohon maaf nih Pak Bos, ini banyak sampah saya kirim sebagai pengaman. Biasanya kalau saya kirim untuk yang melalui kapal itu saya menggunakan packingan kayu lagi. Tapi ini tidak menggunakan kapal, ini menggunakan isi darat karena sesama Kalimantan. Jadi isolasinya habis. Jadi nanti ditambah lagi isolasinya. Kebetulan isolasinya udah habis. Jadi di sini ada yang ketinggalan, maka di sini harus dilepas lagi. Jadi untuk kabel listriknya ini saya lupa masukkan. Jadi nanti akan kita masukkan setelah kita beli isolasi untuk menambah. Kebetulan ini untuk bagian masih bisa kita lepas untuk memasukkan ini. Jadi ada kelupaan untuk dibeli kabel. Jadi sekarang kita cari isolasi. Jadi sambil menunggu isolasi datang, sedikit ingin berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat tentang sebuah power rakitan Ismail Dadang. Jadi buat sahabat-sahabat, semua power rakitan Ismail Dadang itu menggunakan fuse. Jadi tidak menggunakan fuse. Jadi kalau sahabat-sahabat ada kendala bisa hubungi saya langsung untuk memberi keterangan seperti apa awal permasalahannya. Cuman kadang-kadang sahabat-sahabat kalau barangnya oke, nyampai tidak ada masalah, itu tidak ada informasi sama sekali. Tapi kalau begitu ada masalah, wih langsung Pak, ini gimana Pak powernya. Jadi kalau masalah garansi saya tetap mempunyai garansi. Jadi cara garansinya yaitu kalau memang ada masalah sudah sampai di tempat sahabat-sahabat, itu biasanya kita kirim barang atau kita sarankan bawa ke servis yang berpengalaman, terus nanti biaya saya yang bayar, sistemnya sistem transfer. Jadi seperti itu biasanya saya untuk menggaransi power buatan saya sendiri yang sudah sampai di tangan-tangan sahabat. Oke, jadi untuk melanjutkan isolasinya habis, tidak ada. Jadi power ini akan saya kirim untuk Bapak Rian Yandris Weni, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, yaitu Kalimantan, atau Kalspan, RT 02 Jalan Provinsi Sepan. Jadi seperti itulah alamat. Jadi saya pakai alamatnya ini untuk pengiriman. Jadi setelah ini nanti akan saya kirim. Jadi untuk video saya kali ini saya rasa sampai di sini aja dulu. Kenapa saya buat video seperti ini? Kadang-kadang bicara tentang power itu bosan. Sementara rekomendasi dari YouTube itu saya tentang power aja, tidak boleh menyeleweng kemana-mana. Jadi buat sahabat-sahabat, kenapa saya selalu berbicara tentang power untuk di YouTube? Karena rekomendasi dari channel saya itu hanya di bagian power. Jadi kalau tentang jalan-jalan dan lain sebagainya saya juga udah pernah coba, itu tidak bisa atau penontonnya tidak suka. Jadi maka maupun saya bosan dan lain sebagainya, tetap saya buatkan video tentang power. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Jadi pengalaman yang pertama, pengalaman ngopi dulu. Kita ngopi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.